Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi di channel Mobilku Rumahku. Kali ini saya akan membagikan video tentang mencuci mobil New Xpander yang lumayan cepat, yaitu sekitar 15 menitan. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Nah teman-teman, seperti yang kita lihat tadi bahwa mobil New Xpander ini dalam kondisi kotor. Jadi sekarang sedang dalam pembasahan. Jadi semuanya ini ada karpet yang ada dalam mobil dikeluarkan kemudian dibasahi. Ini mobil sekarang bodinya sedang dibasahi. Jadi pembasahan ini penting sebelum dilap dengan sabun, supaya bodi mobil ketika dilap, ketika sudah disabun, itu tidak menimbulkan baret. Sebab terkadang kru di tempat pencucian mobil itu tidak aware, jadi tidak mengetahui atau lupa bahwa debu-debu halus yang menempel di bodi mobil itu ketika langsung dilap dengan sabun tanpa dibasahi terlebih dahulu, nanti setelah kering itu akan menimbulkan bekas baretan, dan ini yang cukup mengganggu, akan merusak keindahan mobil jika diperhatikan lebih seksama. Jadi mungkin teman-teman ketika mencuci mobil atau mencucikan mobil di tempat cucian mobil, coba sekali waktu diperhatikan. Jadi mobil itu sebelum disabun, dilumuri dengan sabun yang dengan pencucian salju, itu apakah disemprot terlebih dahulu dengan air, dibersihkan debu-debu halusnya yang menempel di permukaan bodi mobil, atau langsung disabun. Ya, jadi kita bisa mengingatkan kepada mereka ketika mobil itu langsung dilap dengan sabun. Hal ini kelihatannya sepele, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, setiap kita mencucikan mobil atau mencuci mobil tanpa dibasahi terlebih dahulu, dihilangkan dulu pasir halus atau debu halusnya di permukaan bodi mobil, maka lambat laun cat mobil yang pertama kali kita lihat kinclong itu lama-lama akan memudar. Jadi terdapat banyak goresan-goresan halus, dan ini tentu sangat tidak kita harapkan. Oh iya teman-teman, kalau ingin mencuci mobil dengan cepat, maka sebaiknya kita mencari tempat pencucian mobil yang krunya atau personelnya banyak, sehingga satu mobil bisa ditangani lebih dari satu orang. Sebab kalau hanya ditangani oleh satu orang, satu mobil itu akan memakan waktu yang lebih lama. Apalagi bagi kita yang menghendaki agar pencucian mobil prosesnya bisa lebih cepat, sehingga bisa menghemat waktu kita kalau kita mungkin sedang terburu-buru. Untuk mencuci mobil, kita bisa mencucikan mobil di tempat pencucian mobil, atau kalau kita punya waktu, kita bisa mencuci mobil sendiri di rumah. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau kita lagi punya waktu dan tenaga yang fresh, kita bisa mencuci mobil sendiri di rumah sesuai dengan selera kita. Jadi mencuci mobil di rumah itu tentu butuh waktu dan peralatan-peralatan yang kita siapkan sendiri. Sedangkan di pencucian mobil, kita tinggal datang membawa mobil, kemudian menyerahkan kepada petugas pencucian mobil. Sedangkan kita tinggal duduk-duduk diam sambil mengawasi proses pencucian mobil. Apabila kita mencuci mobil sendiri di rumah, ketika peralatan kita cukup dan waktu kita cukup, mungkin kita juga bisa mencuci mobil kita dengan bersih. Tetapi tentu ada bagian yang mungkin tidak bisa kita jangkau dengan mencuci sendiri.
seperti di bagian bawah bodi mobil di antara ban itu ada tempat-tempat yang perlu dijangkau dengan peralatan yang ada di tempat pencucian mobil, sehingga kotoran, lumpur, dan lain-lain itu bisa disemprot dengan bersih. Nah, pembersihan bagian bawah mobil seperti ini, seperti yang kita lihat bersama ini mungkin yang tidak bisa kita lakukan sendiri di rumah, dan itu perlu sekali waktu kita bawa ke tempat pencucian mobil supaya kotoran-kotoran yang ada di bagian bawah mobil itu bisa dibersihkan. Ini penting karena untuk mencegah terjadinya penumpukan kotoran yang apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan risiko karat. Jadi berkarat mobil di bagian bawahnya. Ini tentu tidak kita harapkan. Satu hal lagi yang perlu kita ingat bahwa kita perlu mencuci atau mencucikan mobil kita secara berkala. Misalnya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, terutama pada musim penghujan. Jadi noda-noda, debu, bekas-bekas lumpur dan sebagainya, itu ketika mobil itu kita pakai keluar pada musim hujan, itu ketika sudah kering akan menimbulkan bekas noda yang melekat di bodi mobil ataupun di permukaan kaca. Nah, tentu ini juga akan mengurangi keindahan mobil. Jadi seringkali kita melihat apa yang sering disebut sebagai jamur di kaca atau jamur di mobil, di bodi mobil, itu akan terjadi pada waktu mobil setelah kehujanan atau setelah mobil digunakan untuk pergi keluar ketika turun hujan. Ketika sudah kering, biasanya muncul jamur di bodi dan di permukaan kaca mobil. Nah, repotnya jamur yang terdapat di bodi mobil dan di permukaan kaca mobil itu tidak serta-merta mudah begitu saja dibersihkan, dan ini cukup mengganggu kita, merepotkan kita. Membersihkannya perlu dengan trik dan cairan khusus. Namun perlu diingat bahwa cairan khusus untuk membersihkan noda jamur di permukaan kaca mobil itu perlu dilakukan secara hati-hati karena dapat merusak cat yang ada di bodi mobil. Jadi harus dilakukan secara hati-hati. Seperti yang teman-teman lihat bersama, mobil New Expander ini sudah disemprot tadi, sudah disabun. Nah, sekarang sedang dalam proses pengeringan. Nah, ini dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Tentu ini yang membuat tempat pencucian mobil seperti ini bisa melakukannya secara lebih cepat. Bandingkan kalau kita melakukannya sendiri di rumah atau di tempat pencucian mobil yang hanya mempunyai jumlah personel yang terbatas. Jadi satu mobil dikerjakan oleh hanya 1 orang misalnya. Nah, itu tentu memakan waktu yang jauh lebih lama daripada dikerjakan oleh lebih dari 1 orang. Setiap tempat pencucian mobil itu memiliki karakteristik yang mungkin tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Dari segi harga, pelayanan, dan fasilitas. Ada jasa pencucian mobil yang hanya bisa mencuci mobil saja. Artinya ya hanya membersihkan mobil, bersih dan tidak itu urusan nanti. Tetapi ada juga yang tempat pencucian mobil itu mencuci mobil dan membersihkannya hingga detail, dan kru atau personilnya itu telaten sekali dalam membersihkan setiap bagian mobil. Ketika kita mencucikan mobil di tempat pencucian mobil, satu hal lagi yang mungkin perlu kita perhatikan adalah barang-barang kita pastikan tidak ada
barang-barang berharga tertinggal di dalam mobil. Jadi sebaiknya sebelum mencucikan mobil di tempat pencucian mobil, sebaiknya mobil itu dikosongkan dari barang-barang berharga atau barang-barang yang kira-kira berpotensi hilang. Jadi misalnya HP, misalnya laptop dan lain-lain itu sebaiknya ditinggal dulu di rumah, diturunkan, nanti setelah pencucian mobil baru dikembalikan kalau kita memang perlu setiap waktu membawa peralatan tersebut ke dalam mobil. Artinya apa? Artinya lebih baik kita mencegah terjadinya kehilangan, dan itu lebih baik daripada kita mencari atau menanyakan barang yang mungkin berpotensi hilang selama proses pencucian mobil berlangsung. Seperti yang sedang kita lihat bersama, bahwa personil tempat pencucian mobil ini sedang melakukan vacuum cleaning. Jadi debu-debu yang terdapat di karpet dasar mobil itu disedot dengan vacuum cleaner sehingga semua kotoran bisa terhisap bersih. Kemudian semua rodanya, yaitu keempat rodanya, dilap dengan spons yang telah diberikan cairan silikon terlebih dahulu, sehingga nanti akan terlihat hitam tajam dan mengkilat. Jadi beda kalau kita cuci sendiri di rumah tanpa menggunakan cairan yang mengandung bahan silikon. Ketika kita sedang mencuci mobil sendiri atau sedang mencucikan mobil di tempat pencucian mobil, maka setiap bagian mobil akan dibersihkan, dan tidak terkecuali bagian mesin juga dibersihkan. Namun ada sesuatu hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita mencuci mobil sendiri atau mencucikan mobil di tempat pencucian mobil, bahwa kita harus memastikan tidak ada lap atau kanibo yang mungkin tertinggal di dalam ruangan mesin mobil, karena ini berbahaya sebab dapat menimbulkan risiko kebakaran. Karena lap kain atau kanibo yang ada di dalam ruangan mesin mobil, apabila dipanaskan atau terpanaskan dengan suhu ruangan mesin mobil yang sangat tinggi, maka akan mudah memicu terjadinya kebakaran. Jadi sekali lagi harap dipastikan bahwa tidak ada lap kain atau kanibo yang tertinggal di dalam ruangan mesin mobil. Nah, ini dia tahap akhir pembersihan dan pengeringan mobil New Xpander. Ini sudah hampir selesai. Jadi sudah terlihat kinclong, bening seperti kaca. Kita lihat para personel di tempat pencucian mobil ini bekerja dengan begitu semangatnya dan telaten dalam mengerjakan tugasnya untuk membersihkan mobil New Xpander ini. Setelah mobil dikeringkan dan dilap dengan menggunakan kanibo atau lap kain, kemudian bagian-bagian yang mungkin masih menyimpan sisa-sisa air bekas cucian yang tidak terjangkau dengan lap atau kanibo, maka disemprot dengan udara bertekanan supaya ketika nanti mobil berjalan itu tidak menetes air yang sisa-sisanya yang masih bersembunyi di bagian yang tidak terjangkau tadi. Nah, sekarang mobil New Xpander ini sedang dipastikan dalam kondisi bersih oleh petugas pencucian mobil sebelum mobil diserahkan kepada pemiliknya. Ini dia penampakan dari hasil pencucian mobil dengan personil yang lebih dari 1 orang dan dengan proses pencucian yang relatif cepat, yaitu sekitar 15 menitan.
Demikian teman-teman video saya kali ini. Bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Bye-bye.